Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah wa ta'ala. Alhamdulillah Habibana telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan bagi kita dan umat Islam Indonesia. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ahlan wa sahlan bib. Selamat datang di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis. Pesantren ini pernah mengukir sejarah karena 2 Desember 2016 2.500 santri Miftahul Huda 2 beserta seluruh santri Ciamis longmat jalan kaki dari Ciamis menuju Jakarta dalam langkah menunjukkan pembelaan kita terhadap Al-Quran. Waktu berlalu dan kerinduan kami, juga kerinduan umat, kerinduan para muharik untuk kedatangan Habibana di setiap daerah tentu bergelora di setiap dada umat Islam. Namun sebagaimana telah kita ketahui bahwa waktu telah ditempuh oleh kita dengan berbagai tantangan dan rintangan. Untuk itu, untuk mengobati rindu, menghidupkan hati-hati dan menyatukan gerak langkah umat Islam, mudah-mudahan kehadiran Habibana di tempat ini dapat menyatukan umat Islam kembali untuk membebaskan kita dari belenggu penjajahan hawa nafsu, belenggu keterpurukan, terpecah belah, dan kita insya Allah narasi terbesarnya bagaimana umat Islam bisa membebaskan Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, bib, acara ini terselenggara dalam rangka, awalnya kami mengundang Habibana dalam rangka reuni alumni ke-39, namun waktu bergeser dan alhamdulillah acara ini berbarengan dengan haul amah pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 sekaligus Gebiar Muharram 1446 Hijriah. Dan pesantren saat ini dilanjutkan oleh Adinda Kiai Haji An-Nawawi. Wajahnya ganteng, masih muda, mohon doa Bib, mudah-mudahan pesantren eksis sampai hari kiamat. Demikian Bib, dan kami persilahkan untuk mengobati rindu kami kepada Habibana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله، في هذه المناسبة السعيدة ومثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Alhamdulillah, satu kehormatan dan juga sekaligus satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini Allah mengizinkan saya bersama rombongan bisa bersilaturahim ke Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 di Ciamis ini, yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Nonop merupakan salah satu bagian penting dari terjadinya aksi-aksi bela Islam di Jakarta. Semoga pondok pesantren ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ma'hadan salihan, ma'muran thayyiban, salihan nafi'an, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari pondok pesantren ini akan lahir al-kawadirus salihah, generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang bagus, generasi-generasi yang selalu siap mengorbankan apa yang dimilikinya untuk Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apresiasi dan salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap keluarga besar daripada Sahibul Haul, almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Umar Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar, selaku pendiri pengasuh yang telah berjasa akan keberadaan daripada pondok pesantren ini. Semoga beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya dengan limpahan ridha dan rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan apresiasi kita sampaikan kepada seluruh keluarga beliau, anak, saudara, mantu, cucu, seluruhnya yang telah melanjutkan perjuangan beliau dengan tetap menjaga eksistensi daripada pondok pesantren ini. Khususnya kepada pimpinan daripada pondok pesantren kita, yaitu Kiai Haji Agus Umar Nawawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan tidak lupa kepada sahabat seperjuangan saya ini yang menjadi mediator yang selalu pulang pergi ke Ciamis Jakarta untuk mengkomunikasikan dengan semua gerakan Islam, yaitu Kiai Haji Nonop Kunaifi, dan juga kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak para kiai yang hadir, termasuk pimpinan MUI pun juga hadir bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan para kiai, para ajangan, para tokoh kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dimenangkan perjuangannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, saya datang kemari tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh dua orang menantu saya. Di sini ada Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian yang berikutnya di sebelahnya saudara itu ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Keduanya adalah menantu saya yang juga terus aktif saudara berdakwah di tengah umat li'ila kalimatillah. Doakan agar keduanya diberikan oleh Allah kekuatan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga didampingi oleh Kiai Haji Maksum Hasan dari Cikole, saudara, dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah Cikole, saudara. Juga saya didampingi oleh Al Habib Zaki Al Aidarus selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat. Dari pusat ada yang datang Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas selaku Habib Ali bin Alwi Al-Attas selaku Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Habib Ali inilah
yang selalu kita kirim pulang pergi ke Qatar, ke Turki untuk terus mengikuti musyawarah internasional bersama pimpinan-pimpinan mujahidin yang ada di Palestina, saudara. Beberapa kali beliau bertemu, yaitu dengan Khalid Mish'al, salah satu muharrik daripada gerakan Hamas di Gaza. Begitu juga bertemu dengan Ismail Haniyah dalam musyawarah yang ada di Turki, saudara. Dan beliaulah yang bertanggung jawab di DPP FPI untuk seminggu sekali terus mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara. Baik bantuan untuk para pengungsi maupun bantuan untuk para mujahidin, dan mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah semua perjuangan Palestina, saudara. Amin ya rabbal. Nah, mestinya begitu, saudara. Kita kirim anak-anak muda kita ke Timur Tengah untuk membela Palestina, betul? Bukan kirim ke Israel ketemu presiden Israel. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini dia, saudara. Orang, saudara, saat ini banyak saudara kita dibantai oleh Israel. Bahkan kemarin keputusan Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa pendudukan Israel terhadap Palestina ilegal, dan Israel diperintahkan untuk segera mengevakuasi semua pemukim Yahudi dari Palestina, dan Israel diminta angkat kaki dari Palestina, saudara. Takbir. Keputusannya udah bagus, saudara. Cuman Israel keras kepala. Kenapa? Karena dilindungi oleh negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Prancis, saudara. Tapi hari ini saya yakin, saudara, perjuangan mujahidin Palestina kali ini insya Allah akan memetik kemenangan luar biasa, saudara. Amin. Mudah-mudahan Palestina segera merdeka, Masjidil Aqsa segera merdeka, Israel segera dibinasakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ada yang nanya, Habib Rizik kenapa yakin perjuangan kali ini akan berhasil? Karena sudah 80 tahun para pejuang-pejuang kemerdekaan Palestina nggak pernah berhasil, saudara. Tapi kenapa kok kali ini yakin betul berhasil bisa merdeka? Saudara, ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mengingatkan kita semua daripada perbedaan pendapat tentang nilainya, saudara. Di mana Nabi mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian untuk berjamaah. Berjuang tuh jangan sendiri-sendiri. Berjuang tuh jangan kelompok-kelompok sendiri. Tapi berjuang itu mesti berjamaah, bersatu, gotong royong, bersaudara, saudara. Nah, hadis ini, saudara, selanjutnya Nabi mengatakan, kenapa Nabi suruh kita berjamaah, bersatu dalam perjuangan? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Ini janji Nabi, saudara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan kecuali, saudara, merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Apa yang dikatakan Nabi pasti benar. Jadi Nabi udah informasikan kepada kita, berjuang itu berjamaah. Kalau kalian berjamaah, pertolongan Allah tuh datang. Allah akan tolong siapapun yang berjuang secara bersama-sama. Saya tanya semua, percaya tidak dengan berita dari Nabi? Percaya tidak dengan sabda Nabi? Yakin? Takbir. Walaupun saat ini Israel dibantu negara besar, saudara, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, saudara. Kalau ada pertolongan Allah, saudara, kekuatan kita sekecil apapun, kekayaan kita semiskin apapun, strategi kita selemah apapun, saudara, pengikut kita sedikit apapun, selama ada pertolongan Allah, maka
musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, tidak akan menang berhadapan dengan pertolongan Allah. Sudah takbir. Enggak ada yang bisa menang menghadapi pertolongan Allah, saudara. Enggak bisa. Kita kecil, lemah, tapi kalau Allah tolong, enggak ada kekuatan besar bisa meribas kita, saudara. Sebaliknya, sekalipun kita besar, kita kuat, kita kaya, punya banyak pengikut, saudara, tapi Allah nggak tolong, Allah nggak ridho, saudara. Maka musuh sekecil apapun, selemah apapun, sedikit apapun, dengan mudah, saudara, bisa menghancurkan semua kekuatan kita. Maka itu saya mau tanya sekarang, pertolongan Allah penting tidak? Saya mau tanya semua, pertolongan Allah penting tidak? Perlu tidak? Mau ditolong oleh Allah? Mau ditolong oleh Allah? Betul. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum. Jika kamu sungguh-sungguh memenangkan Allah, membela, yaitu dengan menegakkan agamanya, membela ajarannya, menegakkan hukumnya, saudara, maka Allah berjanji yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Masya Allah. Ini siapa yang berjanji nih? Jawab yang kompak, siapa yang berjanji? Percaya kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha menepati janji? Takbir. Sallu ala nabi. Berangkat dari sini, itu yang menyebabkan saya menjadi yakin perjuangan Palestina kali ini berbeda dengan yang kemarin, saudara. 80 tahun mereka berjuang, berfaksi-faksi, berkelompok-kelompok, enggak bersatu, saudara. Yang di utara perang, yang di barat diam. Yang di barat perang, yang di selatan diam. Pantes saja enggak menang-menang 80 tahun, saudara. Dan saat itu barisan mujahidin, saudara, campur aduk, campur baur, saudara, antara yang soleh dan toleh, antara yang baik dan buruk, saudara. Pantas saja Allah belum kasih kemenangan. Berbeda dengan sekarang, saudara. Sekarang ini semua faksi yang ada di Palestina, baik yang Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun yang Salafi, bahkan yang Syiah sekalipun, semuanya bersatu, angkat senjata melawan Israel secara bersama-sama, saudara. Takbir. Bagus tidak? Bersatu tidak? Bersatu, saudara. Semua lini melakukan perlawanan, semua lini menjadikan Israel sebagai common enemy, musuh bersama. Nggak ada lagi mereka ribut sesama mereka. Bagus gak? Bagus gak? Nggak sampai di situ. Hamas, saudara, itu pejuang-pejuangnya wajib menghafalkan Al-Quran, dan wajib setiap hari minimal 1 juz dia baca Al-Quran, terus berulang kali dia hatamkan Al-Quran, saudara. Nggak sampai di situ, puasa Senin Kemisnya terus berjalan, saudara. Perang, ibadah jalan terus. Perang, hafal Quran jalan terus. Perang, saudara, puasa sunnah jalan terus, apalagi puasa wajib. Subhanallah, indah tidak? Bagus tidak? Dan gak sampai di situ. Dulu 80 tahun, kalau ada kelompok yang perang, ada masyarakat yang gak suka, maki-maki, ah itu perjuangan apa tuh? Itu bikin susah aja. Itu cuma ngundang kemarahan Israel, nanti kita dibantai. Dulu. Tapi saat ini seluruh penduduk Palestina, saudara, mereka mendukung perjuangan para mujahidin, dan mereka nggak peduli istri mereka mati dibunuh, anak mereka mati dibunuh, orang tua mereka mati dibunuh. Tetap, saudara, bagi mereka bahwa Palestina harus merdeka, walaupun harus mengorbankan seluruh anggota keluarga, saudara. Takbir.
Dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Dahsyat, saudara. Ini yang membuat saya yakin, saudara, kali ini perjuangan beda dengan dulu. Dan kami, saudara, waktu saya dulu hijrah ke Mekah, saya menyempatkan diri dengan keluarga. Saudara, di beberapa waktu kami berangkat ke Turki dan kami duduk dengan pemimpin-pemimpin mujahidin. Kami duduk dengan panglima-panglima mereka. Karena ada dua negara yang Hamas punya kantor resmi dan dibela oleh kedua negara tersebut, saudara. Pertama, kantornya ada di Turki, yang kedua kantornya ada di Qatar, ya saudara. Nah, di sini hadir Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Coba berdiri Habib Ali. Nggak apa-apa, ini kita jemur sebentar ya. Lihat ke jamaah Habib Ali. Saudara, Habib Ali termasuk menantu saya Habib Hanif. Saudara, ini pernah hadir ikut musyawarah bagaimana untuk memerdekakan Palestina. Kami kumpul dengan para mujahidinnya, kumpul dengan para ulamanya, saudara. Bahkan Habib Ali sempat duduk, diskusi, musyawarah, bicara dengan salah satu pimpinan Hamas, saudara, yang ketika itu sedang ada di Qatar, yaitu Syekh Khalid Mish'al, saudara. Kemudian di Turki musyawarah bareng dengan Ismail Haniyeh, saudara. Artinya apa? Pertemuan kami dan apa yang dilakukan Habib Ali saat ini, begitu juga pertemuan dilakukan oleh Habib Hanif, kami jadi tahu ternyata mereka memang betul-betul mujahid, pejuang, bersih, taat kepada Allah yang tidak menjual agama. Takbir. Silakan Habib Ali duduk kembali, saudara. Makanya tadi kalau ada yang nanya kenapa sih Habib yakin? Pertama, ada janji dari Allah, intan surullah yansurkum. Kedua, ada janji dari Nabi, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Maka saya yakin menang. Yang ketiga, kenapa saya yakin? Dari pengalaman, saudara. Pengalaman yang mana? Saudara, tahun 2017 waktu kami melawan Ahok di Jakarta, saudara, itu sulit bisa menang. Apalagi jebloskan Ahok ke penjara, nggak bisa, kami nggak kuat, kami nggak mampu. Apalagi membatalkan Ahok supaya tidak jadi gubernur, kami nggak kuat, nggak mampu. Kenapa? Ahok dibela presiden, Ahok dilindungi Kapolri, Ahok di backup dengan Panglima TNI, Ahok, saudara, dibiayai oleh para konglomerat se-Indonesia, saudara. Ahok didukung oleh seluruh media televisi mainstream. Ahok dibela oleh para pengamat, bahkan selalu dimenangkan dalam jajak pendapat, saudara. Kita punya kekuatan apa? Ahok didukung kekuatan negara, didukung kekuatan partai, didukung kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan polisi. Kita punya kekuatan apa, saudara? Nggak punya. Tapi, saudara, itu yang tadi kita jelaskan. Ada satu modal yang kalau ini kita kerjakan, sekuat apapun Ahok, Ahok nggak bakal menang lawan kita, saudara. Kekuatan apa? Itu tadi. Intan surullah yang surkum. Jika engkau sungguh-sungguh membela Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Yang kedua, kekuatan apa? Alaikum bil jamaah. Berjuang dong bersama. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Ini saya yakin, saudara. Makanya saya keliling ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ngajak umat, ayo dong peduli. Padahal ini urusan Jakarta, bukan urusan Indonesia, saudara. Padahal ini urusan di Jakarta, saudara. Tapi kita minta umat, kita minta kiai, kita minta habaib, semua peduli. Kenapa? Karena kalau kami berjuang sendiri tidak akan menang. Tapi kalau kami didukung oleh kekuatan umat dari berbagai daerah, kami yakin insya Allah kita menang, saudara. Betul? Takbir.
Hasilnya mari kita lihat. Kalau orang Ciamis tidak datang di acara aksi 4.11 yang pertama, saudara, jangan mimpi Ahok akan diperiksa oleh polisi. Enggak, polisi enggak memeriksa. Saya datang berkali-kali ngadep Kapolri, saudara. Kita bicara duduk satu meja. Saya minta tolong orang ini diperiksa. Soal tersangka enggak tersangka itu nomor berikutnya, periksa dulu dong. Ini kan sudah dilaporkan oleh masyarakat. Tahu apa jawab Kapolri kita ketika itu? Nggak bisa, Habib. Kenapa nggak bisa? Saya belum dapat izin dari presiden. Nggak bisa. Makanya kalau saya katakan presiden dukung Ahok, bukan fitnah. Saya ngadepin sendiri, saudara. Saya bilang Anda kan petugas, Anda polisi, Anda mestinya tidak diskriminasi. Ini ada laporan, ada bukti kuat, bisa diperiksa. Kenapa tidak diperiksa? Jangan dorok mainnya, periksa aja dulu. Kalau setelah itu dinyatakan dilepas, itu urusan lain, saudara. Periksa dulu. Tetap Kapolri nggak mau. Sampai ada kalimat dia katakan, Habib, kalau saya periksa besok pangkat saya copot. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Sadayana orang Ciamis, sadayana terang terang, terang terang. Sadayana ngartos, parantos ngartos. Betul. Tapi mah ngartos bahasa Sunda. Kinonop belum ngajarin sih. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Tapi saudara, setelah umat Islam datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Madura, saudara, dari Jawa Timur, dari Sumatera, numplak di Jakarta. Pada tanggal 4 November terjadi aksi 4.11. Jokowi lari dari istana, saudara. Lari, nggak berani ngadepin umat. Akhirnya terjadi insiden depan istana, saudara. Selanjutnya umat kita bawa ke DPR. Jokowi ketakutan. Jam 12 malam dia balik ke istana. Dia umumkan, dia intrusikan kepada Kapolri, periksa Ahok. Jadi kalau nggak ada 4.11, Ahok nggak diperiksa, betul? Betul. Jadi diperiksa gara-gara apa? 4.11, saudara. Kenapa gara-gara 14? Jokowi ketakutan, Allah yang tolong kita, saudara. Karena kita bersatu, karena kita berjuang bersama, karena kita tidak membeda-bedakan kelompok dan golongan. Kita turun menyuarakan kebenaran, dan masyarakat turun ke Jakarta, tidak ada yang dibayar, betul? Saya mau tanya santri Pondok Pesantren Miftahul Huda 2, saudara, apa ada kiai santri ke Jakarta saudara dibayar? Ada dibayar, ada dibayar. Semua ikhlas dan tulus, betul? Keikhlasan Anda, ketulusan Anda, saudara, jerih payah Anda mau bersatu, itu yang membuat akhirnya Ahok diperiksa lantaran aksi 4.11. Alhamdulillah. Setelah diperiksa, saya dipanggil Kapolri, baru seminggu diperiksa. Habib, ini sudah kita periksa, ini nggak terbukti, ini akan kita lepas, Habib, nggak bisa dilanjutkan. Saya bilang, kalau Bapak tidak mau lanjutkan sampai dijadikan tersangka, kami akan turun lagi pada tanggal 2 Desember. Kita sampaikan, saudara. Dia bilang, oh Habib jangan begitu, jangan paksa-paksaan, lah ente dipaksa presiden. Kenapa gua nggak boleh maksa? Betul, betul. Aing bledok sih ya. Nah dia dipaksa presiden, jangan periksa Ahok, betul? Gua paksa lagi, lu periksa. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Dia boleh main paksa-paksaan, saudara. Kalang kabut dia begitu kita mau turun lagi, saudara. Akhirnya aksi 212 digelar, saudara. Saya ingat betul, dari Ciamis ini, saudara, banyak pengusaha bis, banyak orang kaya mau ikut membantu, saudara. Bahkan banyak kiai patungan, saudara, udah sewa bis, bisnya diancam sama aparat, betul? Akhirnya nggak bisa naik bis, betul?
Saya mau tanya, saat itu orang Ciamis putus asa tidak? Putus asa tidak? Akhirnya kiai dengan santri memutuskan jalan kaki ke Jakarta. Takbir, takbir. Masyarakat Ciamis bagus tidak? Hebat tidak? Dahsyat tidak? Takbir. 300 kilo ada itu. Ada berapa kilometer dari sini ke sana? 200 kilo, saudara, jalan kaki. Subhanallah. Kalau bukan karena tekad, saudara, kalau bukan karena iman kepada Allah, kalau bukan karena kebersamaan, saudara, enggak mungkin. Betul. Kalau bukan karena ikhlas, kalau bukan karena tulus, kalau bukan karena tekad, enggak mungkin orang habis mau jalan kaki ke Jakarta. Betul. Betul. Dengan keikhlasan Anda, dengan ketulusan umat, saudara, dengan kebersamaan kita semua, akhirnya di acara 212 Kapolri mengumumkan sendiri bahwa Ahok jadi tersangka. Takbir. Saya tanya, kebersamaan dahsyat tidak? Kebersamaan dahsyat tidak? Karena ada kebersamaan, ada pertolongan Allah, saudara. Presiden gak kasih, Kapolri gak mau, tapi kalau Allah yang mau ngapain? Saudara, Allah yang mau, dia mesti diperiksa, dia mesti jadi tersangka, dia mesti dipenjara. Gak ada satu makhluk pun yang bisa menolak ketentuan Allah. Betul? Betul? Bahkan dasarnya aksi 212, saudara, yang Jokowi tolak, yang menteri-menteri tolak, yang Kapolri Panglima TNI tolak, saudara. Mereka bilang ini gerakan radikal, ekstrim, embrio teroris. Pada akhirnya Jokowi hadir juga. Betul, betul. Saya mau tanya, di ujung acara Jokowi hadir gak? Hadir gak? Berarti Jokowi alumni 212. Betul. Jadi kalau sekarang ada yang ngomong aksi 212 ekstremis, berarti Jokowi ekstremis dong. Aksi 212 teroris, berarti Jokowi rasain. Jadi jangan sembarangan ngomong ngatain 212. Betul? Betul. Kalau gitu sekali lagi saya tanya, kebersamaan itu dahsyat tidak? Indah tidak? Kalau kita berjuang bersama, ikhlas, tulus, bela Allah, ditolong tidak? Dibantu tidak oleh Allah? Betul. Ini pengalaman kita. Enggak sampai di situ. Akhirnya masuk pilkada di Jakarta, saudara. Ahok yang dibela oleh negara, yang dibela oleh instrumen pemerintahan, saudara, akhirnya lengser dan longsor. Alhamdulillah, lengser nggak jadi dia gubernur Jakarta. Longsor, masuk penjara dia karena nista agama. Betul. Nah, maka itu saya tanya sekali lagi, aksi 411 berkah tidak? Aksi 212 berkah tidak? Makanya saya secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para kiai, para ajengan, para habaib, pondok pesantren, majelis taklim, para santri, umat Islam dimanapun berada, karena dukungan Anda, sokongan Anda, kebersamaan Anda, ikhlasnya Anda, tulusnya Anda, rela berkorbannya Anda, akhirnya kita bisa selamatkan ibu kota Jakarta. Betul? Takbir. Cuman ujung-ujungnya Jokowi marah, kok bisa kalah, sudah. Kita melawan Ahok itu, kalau saya mau umpamakan, Ahok itu, saudara, bagaikan kapal induk yang besar, karena didukung presiden, didukung menteri, didukung Kapolri, sama didukung Panglima TNI, saudara. Wah, duitnya banyak, nggak ada serinya, saudara, luar biasa. Itu kapal induk. Saya dan kawan-kawan di Jakarta ini cuma sampan kecil, tahu sampan? Sampan kecil ngedayung mau nenggelamin kapal induk, kira-kira bisa agak? Mimpi, saudara,
mimpi. Maka kita berpikir bagaimana nih kapal induk bisa tenggelam. Oh, sampannya mesti banyak, sampannya mesti banyak. Akhirnya ada sampan dari Bogor, sampan dari Bandung, sampan dari Lampung, sampan dari Ciamis, saudara. Datang sampan dari Bandung, sampan dari Jawa Barat, rame-rame numplak di Jakarta. Aksi 411, lebih dari 3 juta umat Islam ikut, saudara. Aksi 212, lebih dari 8 juta umat Islam ikut, saudara. Saya tanya, itu namanya bersatu tidak? Bersama tidak? Berkah tidak? Takbir. Kalau berkah bersama, ditolong tidak oleh Allah, ditolong tidak oleh Allah. Akhirnya kapal induknya Ahok tenggelam, saudara. Alhamdulillah. Cuman begitu kapal induk Ahok tenggelam, saya diperkarakan 17 kasus. Wah, Allah. Berapa kasus? 17 kasus, nggak tanggung-tanggung, saudara. Niatnya supaya 1 kasus saya bisa ditahan 2 tahun. Nah, kalau 17 kasus berapa tahun? 34 tahun. 34 tahun nggak Ciamis lagi, saudara. Daripada begitu mendingan hijrah ke Makkah. Betul, betul. Ada bilang, Rizik kenapa lari? Saudara, saya tidak lari dari tuntutan hukum. Cuman ini yang saya lihat bukan hukum, ini politik. Kalau saya nggak hijrah, sama juga saya serahkan kepala saya untuk disembelih, saudara. Nah, begitu saya tanya, dalam kondisi begitu dalam ajaran Islam, hijrah boleh tidak? Hijrah boleh tidak? Bahkan saat darurat wajib hijrah untuk menyelamatkan iman dan akidah. Betul? Takbir. Tapi memang mereka dendam, saudara. Saya pikir udah selesai, 3,5 tahun saya hijrah, saya pulang, Uber lagi. Saudara, saya lagi berangkat dengan keluarga, istri, anak, cucu, diikutin, dipepet di jalan tol. Begitu saya lolos, 6 santri pengawal saya, saudara dari FPI, diculik, disiksa, dibunuh, dan difitnah pengecut. Kenapa saya katakan mereka pengecut, saudara? Karena mereka menghadang saya saat saya sedang membawa istri yang sedang sakit, saudara, kena COVID. Saya sedang mengawal putri-putri saya sedang mengawal cucu-cucu saya yang masih bayi. Saudara, mereka sengaja ingin menghantam kita punya mobil, saudara. Skenarionya saya ada di jalan tol sebelah atas MBZ, saudara. Skenarionya tubrukkan saya punya mobil, biar terpelanting jatuh ke bawah, mati sekeluarga. Kurang ajar, biadab. Saya katakan mereka pengecut. Mafia saja, mafia itu penjahat, punya aturan. Nggak boleh ganggu perempuan, nggak boleh ganggu keluarga, nggak boleh ganggu istri, nggak boleh ganggu anak perempuan dan cucu. Itu mafia. Mafia, penjahat, bajingan, punya aturan sesama penjahat. Jangan ganggu istri dan jangan ganggu anak dan cucu. Ternyata ini yang melakukan pembantaian KM 50 biadab, sadis, nggak peduli di situ ada perempuan yang sedang sakit, saudara. Nggak peduli di situ banyak perempuan, putri-putri saya. Nggak peduli di situ ada cucu-cucu kita, tidak kurang dari 9 atau 10 cucu yang masih bayi. Ketika itu cucu saya baru 9, saudara, aku masuk 10. Saat ini cucu saya sudah 12, ya. Alhamdulillah. Saya tanya, cara-cara mereka biadab tidak? Jawab yang kompak, biadab tidak? Mereka berani atau pengecut? Mereka berani atau pengecut? Kalau mereka berani, tantang saja. Habib Rizik, ayo kita perang. Hari anu tanggal sekian, jam sekian. Kami nanti bawa pasukan 100 orang atau 1000 orang, kita ketemu di sana. Saya ada musuh. Saya akan juga bawa pasukan. Kapan tanggalnya, di mana tempatnya, kita perang, saudara. Jangan pengecut. Orang sedang jalan untuk istirahat, untuk berobat, dihadang, ditembaki, mau dibunuh, pengecut. Maka saya tantang sekarang.
Itu jenderal-jenderal yang terlibat di KM 50. Saudara, aparat yang terlibat di KM 50. Hei, kapan kau mau hadang kami lagi? Kapan mau hadang kami lagi? Kapan mau culik kami? Kapan mau bunuh kami? Ayo, saya sudah bebas, saya sudah keluar. Kapan kita perang? Kirimkan surat undangan. Kapan saja, di mana saja kita lawan. Takbir, takbir. Para santri saya tanya, siap kawan orang tolit? Siap kawan pembantai KM 50? Takbir, takbir. Sallu alaihi wasallam. Maka itu saudara, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Pilpres kalah dendam, pilkada kalah dendam, mau bunuh Habib, mau bunuh kiai, mau bunuh santri. Saudara, ini tidak fair. Nah, maka itu kondisi semacam ini harus kita ubah. Betul? Betul? Siap perbaiki Indonesia? Siap selamatkan Indonesia? Siap melakukan perubahan? Takbir! Nah, itu saya mau ajak saudara sekali lagi hari ini, setelah sebulan saya bebas ini saudara, saya sudah mulai menyusun untuk silaturahim ke seluruh Indonesia. Jadwal sudah dibuat. Hari ini dan sejak kemarin saya keliling ke Padalarang, ke Purwakarta, ke Bandung Kota, saudara, Ciamis, nanti malam ke Tasik, besok ke Garut, minggu depan saya akan keliling, yaitu di Jawa Timur, Surabaya, hampir seluruh kabupaten yang ada di Madura. Bukan saya saja, putra-putra saya, saudara, termasuk Habib Hanif, saudara, juga keliling. Nanti saya ke Madura, Habib Hanif akan keliling Papua, saudara. Kita akan merajut kembali hubungan antara habaib dengan kiai, habaib dengan ulama, kiai dengan kiai, ajangan dengan ajangan. Setuju? Setuju? Karena itu saya minta dengan hormat kepada semua umat Islam, saat ini saudara, gerakan PKI mulai berani naik ke permukaan. Mereka menghina-hina kiai, menghina-hina habaib, menghina-hina ba'alwe. Tidak sampai di situ saudara, mereka ngadu domba, Habib dengan Habib diadu, kiai dengan kiai diadu, ajangan dengan ajangan diadu. Saudara, ini berbahaya. Saya mau tanya, ini berbahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saya hanya minta bantuan, tolong saudara, siapa saja orangnya yang suka mengadu domba umat, menghina-hina ulama, menghina-hina kiai, menghina-hina ajangan, jangan diundang, jangan disambut, jangan diberikan kesempatan, jangan dikasih ceramah, jangan dikasih panggung, jangan dikasih mimbar. Kalau perlu bubarkan mimbarnya dan usir orangnya yang ingin memecah belah umat Islam. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajangan, siap jaga pesantren, siap jaga madrasah, siap jaga habaib. Takbir! Jangan mau diadu domba saudara. Dulu tahun 55 saudara, tahun 1955 sampai tahun 1965, selama 10 tahun itu masa kejayaan PKI. Tahu apa yang mereka lakukan? Kiai semua dihina, saudara. Santri dibilang kaum sarungan, orang goblok nggak punya ilmu, saudara. Nggak sampai di situ, Islam dibilang agama Arab. Islam itu agama Arab, Al-Quran itu buku Arab. Mereka Arab-Arabkan Islam, mereka Arab-Arabkan Al-Quran. Itu terjadi. Tanya orang-orang tua kita saudara yang lahir sebelum tahun 65. Tanya orang-orang tua kita saudara yang lahir sekitar tahun 50 atau 40 saudara. Tanya bagaimana kelakuan PKI saat itu, anti-Islam. Bahkan kalau ada kiai melawan saudara, pesantrennya dibakar. Ada kiai yang melawan, diculik, dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Saya mau tanya, PKI biadab tidak? PKI biadab tidak? Tapi kata saudara, PKI boleh berjaya di Jakarta,
PKI boleh berjaya di Jawa Tengah, PKI boleh berjaya di Jawa Timur, tapi di Jawa Barat PKI tidak dapat tempat saat itu, saudara. Takbir! Kenapa? Karena Jawa Barat gudang ulama, gudang santri, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Jawa Barat banyak mujahid-mujahid yang perang mengusir PKI dari Jawa Barat. Betul? Takbir! Khususnya Ciamis, Tasik, Garut, saudara. Nggak ada PKI berani masuk wilayah ini, saudara. Dan sampai hari ini Persatuan Ulama di Tasik, Garut, dan Ciamis luar biasa, nggak bisa diadu domba orang luar. Betul? Itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Dan saya yakin kalau kita bersatu kita akan menang. Betul? Nah, yang terakhir pertanyaan saya, saudara, kalau besok keadaan darurat, terjadi sesuatu yang berat terhadap kita punya negeri, saudara, ada orang-orang jahat yang ingin merusak negara kita, dan kita nggak bisa, tidak, harus melawan. Kira-kira kalau saya ajak turun lagi ke Jakarta, mau tidak? Mau tidak? Siap tidak? Siap turun ke Jakarta? Siap aksi bela Islam? Takbir! Al-Quran iman semua, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami semua, Al-Quran satukan kami. Al-Quran, 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 Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, yang terakhir, saudara, kembali ke apa yang saya sampaikan di awal ceramah tadi. Saya yakin Palestina akan merdeka karena mereka ada kebersamaan. Betul?
Yakin? Karena kita dengan kebersamaan 411, dengan kesebangan 212, kita bisa mengalahkan musuh kita. Betul? Betul? Begitu juga besok kalau darurat, coba-coba mereka merusak negara kita, kita turun sama-sama dengan ikhlas dan tulung bersama, insya Allah kita juga bakal menang. Betul? Betul? Nah begitu sekarang sekali lagi, yakin Palestina menang? Yakin Palestina menang? Nanti kita akan doa khusus untuk kemerdekaan Palestina. Setuju? Setuju? Nanti kita minta Habib Hanif membaca doa khusus saudara untuk kemerdekaan Palestina. Setuju? Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita bawakan nasyid tentang Palestina, yaitu Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna, saudara, yaitu kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Siap baca nasibnya? Siap bareng Habib Hanif dan Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi? Betul? Takbir! Bisa kan? Bisa kan? Al-Qudusu apa? Lana, jawab lana. Lana Al-Qudusu wal Aqsa lana wa kullun haqquna wa kullun wal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna wal jihadu. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk dari Israel durjana. Akhirnya semua angkat tangan, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Ayo suaranya semua, foto Habib Muhammad. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Quds lana salana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna
والجهاد سبيلنا bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel berjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Sallu ala Nabi. Ayo kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan untuk sahibul hon, itu almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Umar Nawawi. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yataghashahu birahmati wal maghfirah wa an yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa an yudkhilahu jannatahu jannatan na'im. Dan kita lihatkan juga di suratul Fatihah untuk keselamatan NKRI, agar NKRI dipimpin oleh orang baik, orang adil, orang jujur, supaya Indonesia menjadi baldah thayyibah. Berikutnya bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar Palestina merdeka. Doakan para mujahidinnya, doakan para syuhadanya, doakan para korbannya. Kita doakan supaya Masjid Al-Aqsa merdeka kembali ke pangkuan muslimin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma 'afina waltuf bina wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma kfina syarra masaibid dunya wad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khalala al-muslimin. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم واشف مرضاهم وجرحاهم وتقبل شهداءهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الصهاينة وأعوانهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب قوتهم ومزق وحدتهم وزلزل أقدامهم وأرسل العذاب الأليم إليهم واجعل الدائرة إليهم واجعلهم في الغابرين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Barusan doa untuk Palestina, sekarang doa untuk kita semua ya ikhwan, yang akan kita minta kepada guru kita, ayahanda, saudara kita semua, Yatul Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Maksum Hasan dari Cikole. Kenapa? Iya nggak apa-apa, habis ini Pak MUI. Nggak apa-apa. Lebih banyak doa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin
hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan tayyibin, hamdan maqbulin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karimati min sultanik. Allahumma adfana al-bala wa ana kaidal hasidin minal insi wal jinni wa sultan wa zalimin wa akhbina an uyun nadhirin kama akhbaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir wa ahfadna an lisanihim wa quwwatihim kama habibna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal kufari birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syatid syamlahum wa badil syamlahum wa farik jam'ahum wa aqlil adadahum wa qalib tadbirahum wa zalzil aqdamahum wa barik aydaqahum. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Selanjutnya sebagai penutup, doa penutup husnul khitam ya ikhwan, wa khitamuhum misk. Kita minta kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia yang alhamdulillah sejak pagi tadi hadir bersama kita di tempat ini. Semoga beliau senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Pak Kiai Al-Muhtaram Al-Mukarram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamda syakirin hamda dzakirin hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu alisonik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Amin ya Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Amin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Amin ya Rabbal islam wal muslimin. Amin. Wa asyakirul muwahhidin. Amin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Rabb. Amin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Amin. Wa dammir adana adakadin. Ya Rabb. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Aghithna ya Allah. Aghithna ya Allah. Aghithna ya Allah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isrun kama amin ya Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa kafirin. Allahumma alif bainana ya Allah ya kama baina aswa muhajirin wa baina Isa wa habariyin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah ma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amitna alal iman, Allahumma amitna alal islam, Allahumma amitna alal ihsan, Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kepada Kiai Haji Agus Umar Nawawi, Kiai Haji Nolop, dan semua para keluarga besar dari pondok pesantren. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas keterlambatan tadi, atas kekurangannya, semoga semua ada hikmahnya. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.